Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Rahman Peliansa Ismail, NPM G1C021072. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya dengan materi etika profesi, yaitu portofolio dan CV untuk memenuhi UAS mata kuliah etika profesi dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Yopan Witanto, STMT. Baik. Pertama di sini adalah latar belakang. Penulisan portofolio merupakan salah satu bentuk penulisan karya ilmiah yang wajib dilakukan oleh mahasiswa sebelum mahasiswa menyelesaikan program insinyurnya. Pengalaman kerja adalah suatu kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan seseorang yang diperoleh melalui rentang waktu atau masa kerja yang telah ditempuh untuk pekerjaan tertentu melalui tindakan, reaksi, pecekatan, dan berbagai percobaan yang telah dilakukan. Semakin luas pengalaman kerja seseorang, maka semakin terampil seseorang dalam melakukan pekerjaan dan makin sempurna pula pola berpikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pengertian moral, etik, dan etika keinsinyuran. 1. Moral. Moral adalah ajaran yang tentang baik buruk yang diterima umum mengenai akhlak dan budi pekerti. Moral adalah kondisi mental yang mempengaruhi seseorang menjadi tetap bersemangat, berani, disiplin, dan sebagainya, sementara berakhlak merupakan kelakuan tabiat atau tingkah laku. 2. Definisi etika profesi. Etika profesi adalah sikap etis sebagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi, serta mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral dasar atau norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus atau profesi kehidupan manusia. 3. Kode etik profesi adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi seseorang profesional. Selanjutnya, etika profesi insinyur untuk membantu pelaksana sebagai seorang yang profesional di bidang keteknikan supaya tidak dapat merusak etika profesi. Diperlukan sarana untuk mengatur profesi sebagai seorang profesional di bidangnya berupa kode etik profesi. Selanjutnya, ini adalah portofolio saya, di mana dapat saya jelaskan terdapat 3 buah kasus, yaitu studi kasus pertama. Pada tahun 2024, saya melaksanakan magang di PT Primanaya Energi PLTU Keban Agung Lahat 2x135 MW. Terhitung selama 3 bulan, mulai dari tanggal 24 Juni 2024 sampai 24 Agustus 2024, magang ini dilakukan untuk memenuhi syarat mata kuliah kerja praktik yang ada di Prodi Teknik Mesin Universitas Bengkulu. Jadi di sana saya ditempatkan di divisi maintenance boiler, dan ada kasus yang terjadi pada coal mill di mana terdapat kebocoran pada sambungan pipa aliran batubara. Saya dan tim mendapat tantangan pada tanggal 8 Juli 2024 saat melaksanakan preventive maintenance. Ditemukan masalah berupa kebocoran pada sambungan pipa aliran batubara Mill B sehingga langsung diperbaiki untuk mengulangi resiko kerusakan yang lebih parah. Dilakukan proses pembongkaran dan pengeleman menggunakan lem silikon serta pengencangan pada baut penyambungan agar sambungan dapat menekan dengan lebih erat sehingga tidak lagi mengalami kebocoran. Dengan kompetensi yang kami miliki dengan baik dapat mempertanggungjawabkan. Studi ini memberikan pembekalan pada kami cara berkontribusi dalam bidang maintenance. Hal ini memberikan pengalaman yang berharga untuk kami. Selanjutnya adalah studi kasus 2. Pada tahun 2023, saya dan tim kelompok mata kuliah mekatronika membuat sebuah proyek yang merancang bangun alat pemilah sampah otomatis menggunakan sensor proximity dan motor servo dengan program Arduino. Kebetulan pada proyek ini saya adalah ketua tim yang harus mampu memanage anggota kelompok agar dapat hasil yang maksimal. Di sini kami mendesain alat menggunakan sensor proximity atau sensor logam, di mana alat kami akan mampu memisahkan sampah logam dan non-logam. Kami membuat 2 buah kotak pembuangan akhir untuk tempat sampah berdasarkan jenisnya. Nanti tutup sampah akan berbelok ke kanan jika sampah logam dan berbelok ke kiri jika sampah tersebut bukan logam, dan masuk ke pembuangan akhir menggunakan motor servo sebagai penggerak. Proyek ini memberikan pembekalan kepada saya dan tim mengenai cara merancang dan membangun sebuah alat dalam ilmu mekatronika, di mana alat tersebut mampu memisahkan sampah logam dan non-logam. Dan manfaat untuk kami yakni ilmu coding untuk memberi perintah kepada alat atau sebuah sistem. Dan studi kasus yang ketiga, pada tanggal 13 September 2024 saya mengikuti kegiatan pelatihan Computer and Design yang
diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Mesin Universitas Bengkulu. Kegiatan dimulai dengan penjelasan teori dan pengenalan antar muka perangkat lunak CAD. Setelah itu kami langsung praktik membuat sketsa 2D seperti menggambar komponen mekanis sederhana dengan dimensi yang presisi. Dalam sesi berikutnya kami diajarkan cara mengubah sketsa menjadi model 3D dan menambahkan detail seperti fillet dan chamfer. Tantangan terbesar bagi saya adalah mengikuti ritme pelatihan yang cepat, tapi instruktur sangat membantu dan sabar menjawab pertanyaan kami. Di penghujung hari kami diminta menyelesaikan proyek sederhana sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Dan saya berhasil menyelesaikan desain sebuah komponen mekanis kecil dengan cukup baik. Akhirnya setelah proyek dinilai, saya menerima sertifikat partisipasi sebagai tanda keberhasilan. Meski singkat, pelatihan ini memberikan dasar yang kuat dan membuka jalan bagi saya untuk mempelajari CAD lebih lanjut. Jadi kesimpulan dari portofolio tersebut, dengan pengalaman selama menjalani kerja praktik di PLTU dan beberapa pelatihan proyek mekatronika dan CAD, saya banyak memperoleh pengalaman berharga terutama dalam memahami proses operasional pembangkit listrik sekaligus mengaplikasikan nilai-nilai etika profesi dalam setiap kegiatan saya. Berusaha menjunjung tinggi prinsip integritas, tanggung jawab, dan profesionalisme, baik dalam bekerja sama dengan tim maupun saat menghadapi tantangan teknis. Selain itu, pengalaman ini mengajarkan saya pentingnya komunikasi yang efektif, kepatuhan kepada standar keselamatan kerja, dan komitmen terhadap kelanjutan lingkungan. Keseluruhan pengalaman ini tidak hanya memperkaya portofolio saya, tapi juga memperkuat pondasi etika profesi yang akan saya terapkan dalam perjalanan karir saya ke depan. CP. Selanjutnya, CP atau Kurikulum Vitae merupakan sebuah dokumen yang memberikan gambaran mengenai riwayat daftar hidup yang umumnya digunakan untuk bahan referensi dalam melamar atau mencari pekerjaan. CP berisikan histori atau perjalanan seseorang dari mulai pendidikan hingga perjalanan karir. Berikut adalah CP yang telah saya buat sesuai dengan tugas UAS yang telah Bapak Yopan berikan, di mana CP tersebut beranggapan bahwa saya sudah lulus dari Teknik Mesin Universitas Bengkulu dan sudah memiliki pengalaman. Di sini dapat kita lihat CP saya. Yang pertama itu memuat wajah dengan profil yang saya tuliskan adalah sarjana S1 Teknik Mesin yang memiliki tantangan untuk mengembangkan minat dan skill di bidang konversi energi, pembangkit listrik, dan energi terbarukan. Saya adalah orang yang disiplin, suka dan mampu mempelajari hal baru dan terplanning agar dapat bekerja secara tim, mampu bekerja di bawah tekanan, mau bekerja keras, dan berkemampuan komunikasi yang baik. Terus di sini juga memuat edukasi atau pendidikan, di mana pendidikan saya kemarin di SMK 4 Rejang Lebong, TSM Teknik Bisnis Sepeda Motor pada tahun 2018 sampai 2021. Selanjutnya Universitas Bengkulu Teknik Mesin, Fakultas Teknik 2021 sampai dengan sekarang. Terus saya juga melampirkan kontak, itu nomor telepon, email, dan lokasi tempat tinggal saya. Selanjutnya sertifikasi. Saya memuat pada CV saya sertifikasi yang telah saya dapatkan selama saya melaksanakan pendidikan. Kemudian saya lampirkan juga language atau bahasa, yaitu Indonesia aktif, Inggris pasif. Kemudian saya lampirkan skill Inventor, Word, Excel, dan Arduino. Kemudian saya lampirkan juga organisasi yang sudah saya ikuti, yaitu anggota OSIS SMKN 4 Rejang Lebong, kemudian anggota bidang sekretariatan HMMF TKBM Unip, anggota bidang organisasi HMMF TKBM Unip. Mungkin sekian saja presentasi UAS mata kuliah etika profesi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Bapak Yopan saya mengucapkan terima kasih atas bimbingannya. Mungkin itu saja saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.